Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Shalom Nama Budaya. Perkenalkan, saya Luhputu Erisma Pabandari. Saya merupakan moderator pada hari ini yang akan menuntun jalannya presentasi kelompok 10. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan penyaji hebat kita, yaitu Komang Aprilia Apsari. Tanpa berlama-lama lagi, Aprilia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Komang Aprilia Apsari, NIM 1912201087. Di sini akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya share screen materi. Kepada moderator, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Aprilia, apa bisa di full screen? Kalau di full screen agak kesusahan. Kalau begitu tidak apa-apa. Nah, di sini kelompok kami membahas efektivitas hidroterapi bagi penderita hipertensi. Tim kelompok kami ada nama-namanya, bisa dilihat. Nah, kelompok kami membahas pertama yaitu apa sih itu terapi hidroterapi, yang kedua keamanan dan kontraindikasi hidroterapi, yang ketiga prinsip hidroterapi dan manfaat, dan yang keempat tata cara pelaksanaan hidroterapi. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Nah, menurut Kemenkes 2013, hipertensi merupakan the silent killer karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi. Tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Nah, di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 didapati bahwa prevalensi hipertensi mencapai angka 34,11% pada penduduk berusia kurang lebih 18 tahun. Selanjutnya, faktor risiko dan penyebab hipertensi. Di sini ada gender, obesitas, kurang gerak, umur, genetik, stres, garam, alkohol, rokok, dan kafein. Selanjutnya, penata laksanaan hipertensi. Nah, penata laksanaan hipertensi yang tepat diperlukan untuk mencegah komplikasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Pada penata laksanaan farmakologis, ada beberapa macam pengobatan yang wajib dikonsumsi. Di antaranya angiostensin converting enzyme atau AC, yang kedua beta blocker, direct renin inhibitor, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu non-farmakologis. Non-farmakologis untuk mengontrol tekanan darah agar tidak semakin meningkat dan mengurangi timbul komplikasi hipertensi. Contoh terapi ini seperti terapi relaksasi progresif, terapi musik, terapi diet, herbal, senam, aerobik, yoga, terapi murotal, dan terapi rendam kaki air hangat atau hidroterapi. Nah, kita masuk saja ke topik pembahasan. Yang pertama, apa sih itu hidroterapi? Nah, hidroterapi atau yang dikenal sebagai hidropati merupakan metode pengobatan yang menggunakan air untuk mengobati atau meringankan kondisi yang menyakitkan dan merupakan metode terapi dengan pendekatan teh yang mengandalkan pada respon tubuh dalam air. Nah, keuntungan terapi ini yang diperoleh dari terapi ini antara lain untuk mencegah flu atau demam, memperbaiki fertilitas, menyembuhkan kelelahan, dan meningkatkan energi tubuh dan membantu kelancaran sirkulasi darah. Yang kedua, keamanan dan kontraindikasi penggunaan hidroterapi. Nah, sebagai metode pengobatan terapi, tentunya hidroterapi tersebut harus terbukti aman untuk diterapkan. Terapi ini tidak berbahaya dan tidak ada efek samping yang perlu dicemaskan, karena tidak melibatkan zat-zat beracun atau aditif.
Terapi air hangat ini sama sekali tidak memerlukan obat-obatan modern, sangat terjangkau dan bisa dilakukan di mana saja. Terapi ini hangat mampu mendorongkan tidur alami yang menyegarkan dan menenangkan pikiran dan tubuh. Tidak menyakitkan tapi sanggup menghilangkan penyakit dalam tempo sangat cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji toksisitas pada terapi air hangat ini aman digunakan. Nah, kontraindikasi dari penggunaan hidroterapi ini, yang pertama itu ada infeksi, inflamasi akut, penyakit kulit akut, pasca terapi sinar X, dan gangguan sensibilitas. Topik yang ketiga itu prinsip kerja hidroterapi sebagai terapi non-farmakologi hipertensi. Nah, menurut Lalagi dalam Ingrid 2017, manfaat terapi hidroterapi bagi penurunan darah yaitu memberikan rasa nyaman dan tenang. Melakukan hidroterapi dengan merendamkan kaki dengan air hangat, memberikan perpindahan panas dari air hangat ke dalam tubuh melalui telapak kaki. Kerja air hangat pada dasarnya merupakan meningkatkan aktivitas sel dengan metode pengaliran energi sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi untuk melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh yang berdampak terhadap terjadi penurunan tekanan darah terutama pada penderita hipertensi derajat 2. Nah, selain sebagai terapi non-farmakologis hipertensi, ada beberapa manfaat hidroterapi di antaranya yaitu hidroterapi mengurangi rasa sakit dengan merangsang produksi endorfin yang merupakan zat kimia saraf yang memiliki sifat analgesik. Terapi ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh darah sehingga lebih banyak oksigen dipasok ke jaringan yang mengalami pembengkakan. Perbaikan sirkulasi darah juga memperlancar sirkulasi getah bening sehingga membersihkan tubuh dari racun. Nah, topik yang keempat yaitu tata cara pelaksanaan hidroterapi. Nah, prinsip kerja dari hidroterapi ini yaitu dengan menggunakan air hangat yang bersuhu sekitar 40,5 sampai dengan 43 derajat Celcius secara konduksi di mana terjadi perpindahan panas dari air hangat ke tubuh sehingga akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan dapat menurunkan ketegangan otot. Hal tersebut dapat merangsang pengeluaran hormon endorfin dalam tubuh dan menekan hormon adrenalin dan dapat menurunkan tekanan darah. Nah, adapun langkah-langkah terapi hidroterapi ini, yang pertama alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama termometer air, bak atau kolam jika ada, handuk, wadah air atau termos air hangat, dan air hangat. Langkah pelaksanaannya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu mengisi bak atau kolam dengan air hangat yang ada di dalam termos atau wadah air, kemudian mengukur suhu air hangat. Nah, idealnya 40,5 sampai 43 derajat Celcius. Selanjutnya, memastikan tubuh dalam keadaan bersih dan mulailah berendam di dalam bak jika suhu sudah dirasa pas selama 20 menit. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi di atas, hidroterapi merupakan metode pengobatan menggunakan air untuk mengobati atau meringankan kondisi yang menyakitkan dan merupakan metode terapi dengan pendekatan low-tech yang mengandalkan pada respon tubuh dalam air. Selain sebagai terapi non-farmakologis, hipertensi ada beberapa manfaat hidroterapi. Di antaranya, hidroterapi mengurangi rasa sakit dengan merangsang produksi endorfin yang merupakan zat kimia saraf yang memiliki sifat analgesik. Terapi ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh darah, sehingga lebih banyak oksigen dipasok ke jaringan yang mengalami pembengkakan. Perbaikan sirkulasi darah juga memperlancarkan sirkulasi getah bening sehingga membersihkan tubuh dari racun. Daftar pustaka yang kelompok kami ambil dari beberapa jurnal. Nah, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Aprilia atas presentasinya yang sangat menarik. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang Aprilia sampaikan. Jika misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja ke WhatsApp grup.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.